Kita mendengar yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, 1.300 triliun rupiah. Angka ini kan besar sekali jumlahnya. Tapi DPR sendiri menilai seperti apa sih kualitas layanan kesehatan kita saat ini? Dan apakah memang angka itu yang kita butuhkan agar kita bisa menyamai standar yang ada di negara tetangga kita, Malaysia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat standar pelayanan, ya kita ini kan terus bergerak maju ya sebenarnya. Untuk standar pelayanan kesehatan kita, terlebih lagi dengan adanya pemberlakuan jaminan kesehatan nasional, tentu ini ada perluasan dari pelayanan kesehatan dan kebutuhan terhadap tadi ya alat-alat kesehatan, obat-obatan, tentu juga ini akan terus meningkat ke depannya ya. Terlebih karena memang ya dari sisi juga jumlah penduduk Indonesia yang besar ya, dan ini menjadi ya potensi sebenarnya ya kalau memang industri kesehatan ini bisa terus dikembangkan ya, dan memang sejalan saya kira dengan apa yang memang menjadi amanah daripada Undang-Undang Kesehatan juga, bagaimana kami pada saat merumuskan Undang-Undang Kesehatan mengedepankan ke depan ini untuk bisa ketahanan kesehatan nasional ya, dengan kemandirian di bidang kesehatan ya, tentu ini harus juga diperkuat dari sisi industrinya ya. Jadi belanja kesehatan yang tadi disampaikan itu sangat mungkin gitu ya terjadi karena memang ada peningkatan-peningkatan di dalam pelayanan kesehatan, di dalam standarnya juga. Nah, ini menjadi ya potensi lah ya, saya kira ke depannya industri kesehatan Indonesia bisa terus berkembang gitu. Baik, memang sangat baik kalau kita membandingkan dengan negara tetangga bagi Malaysia, di mana banyak juga mungkin warga negara kita yang berobat ke sana gitu. Tapi kalau melihat dari kebutuhan masyarakat kita sendiri, seperti apa layanan yang dibutuhkan dari segi kesehatan? Ya, kebutuhannya banyak sebenarnya, tidak hanya dari sisi perluasan pelayanan ya. Kalau kita bilang jaminan kesehatan nasional ini kan lebih kepada perluasan pelayanan ya, bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tidak lagi memikirkan sisi finansial, tapi tentu ini juga harus diikuti dengan kemudahan akses. Nah, ini yang saya kira masih sangat diperlukan hari ini ya oleh masyarakat kita terkait dengan aksesibilitas terhadap sarana kesehatan sendiri ya, terutama tentunya di daerah terpencil, terluar, kepulauan, perbatasan. Nah, ini saya kira disparitas yang masih cukup tinggi ya dari sisi sarananya maupun juga dari sisi SDM kesehatannya. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus pikirkan betul ya ke depannya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait hal ini. Baik, kalau memang kebutuhannya ini adalah kemudahan aksesibilitas begitu. Artinya yang dibutuhkan itu tidak hanya dari Kementerian Kesehatan tapi juga lintas kementerian. Betul. Karena infrastruktur ini adalah juga bagian yang sangat penting di dalamnya. Lalu seperti apa DPR akan mengawal hal ini mungkin untuk bisa menjembatani juga ke sektor-sektor atau kementerian lainnya? Ya, ada banyak hal saya kira yang untuk bisa mendukung ini ya, artinya disparitas ini kita bisa kurangi. Tadi kalau masalah SDM kesehatan tentu kami mendorong ya hari ini Kementerian Pendidikan Tinggi ya, bagaimana bisa berkoordinasi dengan baik ya dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana melahirkan ya SDM kesehatan yang mumpuni ya, yang nantinya juga kami dorong juga ada skema penugasan khusus lah ya untuk SDM kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis ya di wilayah-wilayah yang memang bermasalah kesehatan ataupun mungkin tadi yang memang aksesibilitasnya juga masih sangat rendah gitu ya, terpencil, kepulauan, perbatasan. Nah, ini yang harus terus didorong. Jadi kami Komisi 9 DPR RI tentu mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi untuk bisa memenuhi dari sisi sumber daya manusia kesehatannya maupun juga ya hari ini kan dengan adanya perkembangan juga teknologi yang ada ya, ada yang namanya kita belajar dari kasus pandemi COVID yang lalu itu kan bagaimana kita sangat kekurangan akses tadi ya, dengan akhirnya juga berkembang yang namanya telemedicine. Nah, ini telemedicine saya kira menjadi satu
alternatif hari ini ya untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi telemedicine ini tentu juga harus didukung ya, infrastruktur jaringan internet apakah sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia hari ini. Nah, ini saya kira perlu juga ada koordinasi ataupun juga komunikasi dengan Kementerian Komdiji gitu ya, untuk bisa melihat seperti wilayah-wilayah yang memang menjadi prioritas ya untuk bisa dipenuhi infrastruktur jaringan internetnya untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Gitu. Baik, kalau kita lihat dari segi fasilitas atau sarana prasarana begitu dikaitkan dengan kebutuhan penyakit yang mungkin paling banyak di Indonesia, Komisi 9 menyoroti sarana dan prasarana apa yang harus menjadi fokus kita dalam waktu dekat yang artinya mungkin sangat urgent atau mendesak? Iya, sarana prasarana ini banyak ya, karena tantangan kita hari ini kan tidak hanya penyakit menular ya yang masih tinggi ya seperti malaria, AIDS HIV, AIDS TB gitu ya, tapi juga ada penyakit-penyakit yang tidak menular yang juga dipengaruhi perubahan pola hidup masyarakat hari ini ya, yang ini menyebabkan kematian cukup tinggi, contohnya seperti jantung, ya, diabetes mellitus, gagal ginjal, ya. Ini yang menjadi prioritas hari ini. Nah, tentu sehubungan dengan itu, ya, bagaimana peningkatan ya alat-alat diagnostik juga masih terus harus disebarluaskan, gitu ya, dilakukan pemerataan. Hari ini kan juga dibangun juga laboratorium Labkesmas ya di beberapa hampir di seluruh lah saya kira puskesmas yang ada di Indonesia ya. Ini dalam rangka tentu untuk mempercepat diagnostik juga ya, menemukan penyakit-penyakit yang memang ada di masyarakat sehingga penanganannya, intervensinya bisa tepat gitu ya kepada masyarakat. Jadi alat-alat kesehatan selain tentu yang tadi berteknologi tinggi ya dengan alat diagnostik, tapi juga alat medis bahan habis pakai juga saya kira juga masih tetap menjadi kebutuhan ya untuk masyarakat di bawah. Baik, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Betul. Kita tahu ini kan banyak juga yang masih kekurangan SDM kesehatan, betul, lalu juga fasilitas kesehatan yang juga kurang. Bagaimana Komisi 9 menilai pentingnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta untuk bisa membangun daerah-daerah terpencil ini? Betul. Ya, memang ini tidak bisa hanya pemerintah sendiri ya. Ini perlu kolaborasi ya, tidak hanya pemerintah tapi juga akademisi ya, termasuk swasta. Ya, swasta dalam hal ini untuk bisa mendukung bagaimana pemenuhan sarana itu sendiri, tapi juga mendukung bagaimana research dan juga development yang dijalankan ya oleh teman-teman akademisi misalnya ya, untuk bisa kita tadi menuju kemandirian di bidang kesehatan ini gitu. Jadi memang kami Komisi 9 sih saya kira hari ini ya terus mendorong lah ya Kementerian Kesehatan untuk selalu membuka kolaborasi ya dengan berbagai pihak termasuk juga swasta ya yang memang ingin berkontribusi untuk bisa meningkatkan industri kesehatan yang ada di Indonesia. Gitu.